apa kabar? Semoga Anda dalam kondisi sehat, karena kini saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur. Bersama saya Tabita Putri, sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Bermain ban bekas di sungai, 2 dari 3 bocah di Tulungagung tenggelam, 1 ditemukan tewas, 1 lainnya hilang. Gara-gara tersinggung rumput di sawahnya dipotong untuk pakan ternak, seorang paman di Sampang membunuh keponakannya. Jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga cabai di Ngawi melambung menembus Rp100.000 per kilogram. Kita ke informasi pertama. Suasana ceria permainan 3 bocah di Sungai Bodeng, Tulungagung berujung tragis. Saat bermain ban, 2 di antara mereka terseret arus sungai. Seorang korban ditemukan meninggal dunia, sedangkan 1 lagi belum ditemukan hingga Senin siang. Dua bocah berusia 11 tahun warga desa Tiudan, Kecamatan Gondang, Tulungagung, tenggelam di sungai desa setempat pada Minggu pagi. 1 korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sedangkan 1 korban lainnya masih hilang hingga Senin siang. Kejadian bermula sekitar pukul 9 pagi saat 3 anak yakni Dava, Rangga, dan Rizal berpamitan untuk mencari ikan di sungai. Setiba di Sungai Bodeng, ketiganya menemukan sebuah ban bekas dan menggunakannya untuk bermain secara bergantian. Namun ban tersebut terbalik saat digunakan Rangga dan Rizal, sehingga keduanya tenggelam ke dalam sungai. Melihat kejadian tersebut, Dava yang menunggu di tepian sungai berlari ke permukiman untuk meminta bantuan warga. Pencarian manual kemudian dilakukan dengan menyusuri sungai berkedalaman sekitar 1,6 meter. Sekitar 30 menit setelah kejadian, warga menemukan Rangga mengambang sejauh 200 meter dari titik awal tenggelam dalam kondisi meninggal dunia. Pada saat bertiganya bermain, itu 2 orang tidak bisa menguasai arus yang di ban itu, yaitu saudara si Rangga sama si Rizal. Nah, kemudian si Davanya lari mencari bantuan. Kurang lebih jam 9.30 minta bantuan ke orang tuanya, kemudian dibantu warga. Akhirnya si Rangga ya ditemukan di tengah sungai. Kemudian bisa diamankan dalam keadaan kondisi meninggal dunia. Hingga Senin siang, Rizal masih belum ditemukan dan pencarian terus diperluas. Petugas BPBD Tulungagung dan Damkarmat menggunakan perahu karet untuk menyisir aliran Sungai Bodeng. Sementara korban yang meninggal sudah dimakamkan oleh keluarga. Danu Sukendro dan Sri Rama melaporkan dari Tulungagung. Diterjang banjir lahar Semeru 2 hari berturut-turut. Permukiman warga di Dusun Sumber Langsep, Lumajang, porak-poranda. Material vulkanik berupa batu dan lumpur yang menghantam permukiman membuat belasan rumah rusak berat. Bahkan sebagian bangunan hilang tertimbun lumpur dan pasir setebal 4 meter. Banjir lahar Semeru kembali menerjang Dusun Sumber Langsep hingga 2 kali dalam 2 hari terakhir. Material vulkanik dari hulu sungai menghantam permukiman warga. Akibatnya belasan rumah rusak parah. Sebagian hanya menyisakan atap, sementara bangunan lainnya tertimbun material hingga tidak lagi terlihat. Kerusakan hampir terjadi di seluruh bangunan rumah di sekitar aliran lahar. Warga hanya bisa menyaksikan puing-puing rumah mereka terbenam di bawah lumpur dan pasir yang terus mengalir dari lereng Gunung Semeru. Tak hanya rumah warga, sejumlah fasilitas umum juga lumpuh setelah jalan utama tertutup material. Selain itu, jembatan dan masjid juga porak-poranda. Tim gabungan TNI Polri
BPBD dan relawan terus melakukan penyisiran di lokasi terdampak. Upaya ini dilakukan untuk memastikan tidak ada warga terjebak di balik reruntuhan maupun timbunan material vulkanik gunung tertinggi di Pulau Jawa ini. Banjir lahar dari Gunung Semeru Minggu petang terjadi 2 hari berturut-turut dengan debit yang cukup besar. Seismograf milik Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana atau Geologi PVMBG merekam amplitudo getaran hingga 40 mm yang menandakan tingginya volume material yang terbawa aliran. Langkah kedaruratan yang kita lakukan pada tanggal 5 kemarin sudah kita kirimkan bantuan logistik berupa beras, minyak, Indomie, kebutuhan dasar, terpal, selimut, itu sudah kita kirim. Hari ini pun akan kita kirim juga makanan siap saji, lauk pauk, matras, terpal, tenda, pampers, dan sebagainya. Meski saat ini status Semeru siaga level 3, warga diimbau tetap waspada dan menjauhi aliran sungai yang berhulu di Gunung Semeru, mengingat potensi banjir lahar masih bisa terjadi sewaktu-waktu, terutama saat hujan turun di kawasan puncak. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang. 4 hari terisolasi banjir lahar Gunung Semeru. Puluhan warga terdampak di Lumajang mulai mengevakuasi hewan ternak mereka. Mereka menyelamatkan ternak dan barang berharga melewati sungai jalur banjir lahar. Warga Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro, Lumajang, mulai mengevakuasi hewan ternak. Mereka menyeberangi Sungai Kaliregoyo yang menjadi aliran banjir lahar Gunung Semeru. Tentu saja aktivitas ini mereka lakukan saat banjir lahar surut atau dalam batas aman. Proses evakuasi hewan dibantu para relawan dan petugas gabungan. Selain hewan ternak, warga terdampak banjir lahar Gunung Semeru ini juga mengevakuasi barang-barang berharga lain seperti perabotan rumah tangga hingga kendaraan. Sapinya dievakuasi, diamankan dulu Mas. Soalnya kondisinya udah kayak gini. Berapa kambing yang dievakuasi dari sana, Pak? Banyak. Ada 5 orang kali yang. Oh, gitu ya. Terus biar selamat dulu ya? Iya, diamankan dulu. Beberapa ternak baik kambing maupun sapi yang kita juga ikut membantu menyeberangkan sungai untuk dibawa ke tempat yang lebih aman. Banyak sekali tadi hewan ternak dan juga sepeda motor termasuk mobil. Tadi kami juga bantu untuk evakuasi dibawa ke tempat yang lebih aman. Bencana lahar kali ini terjadi pada wilayah desa yang berbeda dari bencana erupsi Gunung Semeru sebelumnya, yang berada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo. Kali ini banjir lahar Gunung Semeru menerjang Dusun Sumber Langsep, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro. Sedikitnya ada 17 rumah warga yang rusak. Sebagian di antaranya hilang tertimbun material banjir lahar dan lumpur sedalam 4 meter. Nur Salim dan Sri Rama melaporkan dari Lumajang.